Davin di sini. Ya, kembali lagi dengan saya Davin di sini. Jadi kenalin, nama saya Davin. Saya dari Indonesia, tinggal di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya ke Maldives dengan harga kurang lebih 8 jutaan saja. 8 juta. Nah, kalau disclaimer dulu, perjalanan yang saya akan review ini dilakukan pada bulan Desember 2019. Jadi jauh sebelum COVID-19 ada di menjadi pandemi di dunia ini. Jadi untuk saat ini tetap di rumah aja agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, langsung saja kita mulai ke slide-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama, ke Maldives cuma 8 jutaan. Dibikin oleh saya sendiri. Pertama, hal-hal yang perlu diketahui tentang Maldives. Sebelum kita pergi, tentunya kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang perlu diketahui tentang negara tersebut. Jelas, negara Maldives ini terkenalnya dengan resort yang indah, dengan pantai yang indah, tapi sebenarnya ada sisi lain yang bisa dijelajah di Maldives. Yang pertama, Maldives atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Maldewa, adalah negara yang membentuk kepulauan Republik Maldewa yang merdeka tahun 1965. Nah, Maldives memiliki zona waktu itu GMT plus 5, jadi beda 2 jam sama Jakarta, beda 3 jam sama Bali, beda 4 jam sama di Ambon. Nah, Maldives ini merupakan negara terkecil di Asia yang berada di tengah-tengah Samudra Hindia, di Bakate, Sri Lanka. Disebut terkecil karena luasnya hanya 290 km persegi, tidak lebih luas dari Kepulauan Seribu, Indonesia. Maldives memiliki sekitar 1990 pulau, yang 200 diantaranya sudah penghuni, dan 80 dalam bentuk resort atau milik perusahaan swasta resort itu, yang dikenal oleh banyak orang. Nah, salah satu hal yang membuat Maldives begitu diimpikan untuk dikunjungi adalah resort pulaunya yang berada di atas air dan pemandangan laut yang tenang dan jernih, seperti pada di gambar ini. Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas di air laut yang tenang, seperti snorkeling, menyelam, atau sekedar melihat keindahan dasar laut. Bisa juga banana boat atau enggak jet ski dan semacamnya. Itu hal yang sering dijumpai apabila kita ingin ke Maldives. Yang perlu disiapkan sebelum pergi. Yang pertama, visa. Republik Maldives memperlakukan VOA untuk warga negara Indonesia tanpa bayar dan berlaku selama 30 hari. Jadi cukup membawa paspor saja sudah aman. Visanya bisa lihat di dalam gambar sini. Selanjutnya, penduduk Maldives itu 100% Muslim. Jadi untuk bagi saya yang Muslim, itu sangat mudah untuk beribadah dan mencari makanan yang halal. Dan Maldives ini salah satu negara yang cukup konservatif, melarang segala jenis makanan haram, bahkan minuman beralkohol hanya diizinkan ada di resort yang sifatnya private atau yang terkenal tuh yang di pulau-pulau yang tadi saya sebutkan 80 pulau tersebut. Selanjutnya, mata uang. Mata uang yang digunakan di Maldives adalah rupiah. Kedengarannya mirip memang dengan mata uang Indonesia, rupiah, tapi itu beda. Jadi satu rupiah itu harganya sekitar 850 sampai 500 rupiah Indonesia. Bisa dicek di website resmi sebelum kita menukar. Rupiah ini jarang ditemui untuk ditukar di Indonesia. Jadi kita harus sering-sering mengecek kursnya. Dan kalaupun ada, kursnya itu harus dicek benar atau enggak. Nah, ini solusi yang terbaik, membawa dolar dari Indonesia. Kenapa? Karena di dolar itu banyak sebagian besar restoran, jasa transportasi, swalayan, dan lain-lain masih menerima mata uang dolar dalam transaksi. Atau enggak dolarnya bisa ditukarkan di ibu kota Maldives atau Male, atau di bandaranya. Atau enggak bisa kita membawa ATM yang akan diambil uangnya di Maldives nanti. Selanjutnya, hari libur. Nah, ini saya singkat saja, hari libur di Maldives itu hari Jumat. Jadi, beberapa toko akan tutup dan tidak ada aktivitas. Transportasinya juga tutup. Jadi, untuk antar pulau yang transportasinya bukan disediakan oleh si resortnya atau yang angkatan umum yang tutup. Dan beberapa tempat wisata juga tutup seperti National Museumnya. Nah, jadi kalau mau ke Maldives, saran saya hindari hari Jumat. Atau kalau ingin merasakan sholat Jumat, silakan saja. Tapi kalau ingin tidak terganggu aktivitas liburannya, saran saya hindari hari Jumat. Jadi,
Transportasi di Maldives untuk antar pulau sangat memudahkan pengunjungnya. Sudah ada beberapa website yang memberi informasi yang jelas harus menggunakan apa untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Bisa menggunakan ferry yang murah, speedboat yang cukup murah, atau seaplane yang sangat mahal. Ferry beroperasi setiap hari kecuali Jumat karena tadi hari liburnya. Nah, biasanya Maldives itu udah terbiasa menggunakan ferry sebagai moda transportasi utama. Untuk biaya jarak pulau yang dekat itu sekitar 3-4 rupiah. Tapi untuk jarak jauh misalnya sekitar $2 atau sekitar kurang lebih 30 rupiah ya. Pastikan jadwal ferry cocok dengan tarif kita, karena ketinggalan membuat kita bisa over budget, karena harus menggunakan speedboat yang tentu biayanya dari kapal ferry. Kenapa? Karena jadwal ferry itu cuma satu. Untuk jarak pulau yang dekat sih emang nggak terlalu masalah ya, tapi untuk pulau yang jaraknya jauh itu sangat masalah. Kenapa? Karena jaraknya jadwalnya cuma 1 kali sehari. Misal ya, untuk ke pulau A, dari pulau A ke Malenya itu pagi, dari Malenya ke pulau A itu sore. Kalau kita ketinggalan di sorenya tersebut, ya kita harus mau naik speedboat. Nah, seperti ini contoh dermaga di Maldives atau di Malé, di ibu kotanya. Selanjutnya internet. Rasanya kebutuhan internet sudah sama halnya dengan makanan. Kalau di Maldives ini hampir setiap hotel atau hostel menyediakan wifi. Kalau mau membeli SIM card juga ada. Di bandara terletak dengan harga sekitar $20 atau Rp200.000, bisa internetan dengan cukup nyaman selama tinggal di Maldives dengan paket yang cukup banyak juga. Aturan pakaian. Nah, Maldives ini mayoritas muslim, sehingga aturannya ketat dalam hal pakaian. Walaupun di pantai umum ya, dalam kutip pantai umum, sangat dilarang menggunakan bikini dan sejenisnya, kecuali di resort private atau di pantai khusus yang disiapkan pemerintah, dan itu aksesnya cukup susah untuk mencapai situ. Kenapa susah? Karena hanya ada di beberapa pulau saja. Nggak kayak di ibu kotanya itu nggak ada pantai yang bisa kayak gitu. Itu waktu terbaik katanya yang paling tepat tuh di antara November sampai April, karena kondisi angin dan udara sangat bersahabat. Nah, contohnya seperti ini, kami mengunjungi Desember dan tidak ada hujan, anginnya sangat mendukung, dan tentunya sangat sempurna lah liburan kita kemarin. Info geografisnya, Maldives itu negara kepulauan, seperti bisa lihat sendiri. Kalau di Indonesia ya mirip lah sama kayak Kepulauan Seribu. Nah, karena Maldives ini lebih sempit dan lebih bagus aja dan lebih terawat ya. Pulau terbesarnya ada Pulau Gan yang terletak di sini. Ya, tapi ibu kotanya Malé. Malé itu dengan penduduk terbesar, dan katanya kalau tidak salah sebagai kota dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia. Selanjutnya, banyak pulau yang bersifat private atau cuma dikelola oleh suatu perusahaan swasta yang bisa kita kunjungi, tapi kita harus membayar uang yang cukup menguras dompet. Hal ini tentu akan mengurangi minat mayoritas wisatawan datang. Tapi pemerintahnya juga cukup peka. Jika terus seperti itu, maka industri pariwisata di Maldives akan berkembang. Maka mulai dibuka pulau-pulau indah untuk umum, dan ada warga lokalnya. Nah, di dalam pulaunya tersebut dibangunlah hotel atau guest house atau hostel dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya, bagaimana cara menuju Maldives? Dikatakan menuju Maldives ini dari Indonesia ya, karena saya sendiri tinggal di Indonesia. Ya tentunya kita harus menggunakan pesawat. Nah, dari Indonesia tidak ada penerbangan langsung, sehingga harus transit. Transit bisa dilakukan di, pertama, Singapura dengan menggunakan Singapore Airlines. Kedua, di Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat AirAsia. Saya sarankan untuk naik AirAsia. Kenapa? Karena harganya paling murah dan waktunya cukup cocok, karena waktu transitnya tidak terlalu lama, hanya sekitar 1-2 jam. Ketiga itu Sri Lanka Airlines dengan transit di Colombo. Yang keempat adalah Bangkok dengan AirAsia juga. Nah, ini contoh harga tiketnya kurang lebih sekitar 4 juta untuk AirAsia. Untuk maskapai lain itu pasti lebih dari 4 juta, karena AirAsia merupakan maskapai termurah dari Indonesia untuk menuju Maldives. Nah, ini contoh ketika saya menaiki pesawat AirAsia dari Malaysia. Lanjutnya, tempat terbaik untuk menginap.
Saya menyarankan untuk pergi 2 waktu di Maldives, sekitar 3 malam menginap di pulau kecil. Hati yang agar tahu saja seperti apa suasananya, dan untuk wisata laut lebih bagus di pulau kecil. Ditambah 1 malam menginap di Male atau ibu kota Republik Maldives. Pertimbangannya tentu karena lebih mudah, lebih murah, dan itu banyak tempat oleh-oleh, baik tempat makannya juga, dan bisa mengenal kultur atau budaya daerah tersebut. Nah, untuk pulau kecilnya saya sarankan adalah Pulau Mafushi, karena pulau ini sangat mudah aksesnya dari bandara, dan juga ketersediaan penginapannya cukup banyak dan berkualitas. Di bawah ini adalah logo kedatangan di Mafushi. Nah, transportasi dari bandara atau Male ke Mafushi. Yang pertama ada speedboat. Speedboat boleh dikatakan sebagai Anda yang ingin cepat sampai dan memberikan kenyamanan. Hal ini dikarenakan speedboat hanya memerlukan waktu 35 menit dalam perjalanannya, dan akan tetapi tarif speedboatnya berkisar antara $20 sampai $25. Dan kelebihannya lagi, waktu keberangkatannya bervariasi dan memiliki banyak pilihan. Nah, kalau ferry adalah bagi Anda yang ingin menghemat budget. Hal ini dikarenakan tarifnya sangatlah murah, hanya $2 saja sudah sampai ke Mafushi. Namun, tempuhnya adalah 2 jam, dan jadwalnya hanya 1 kali sehari. Jam 7 pagi dari Mafushi, dan jam setengah 4 sore dari Male. Nah, ini adalah contoh perjalanan menggunakan speedboat di Maldives. Kurang lebih segini lah kesempatannya. Ya, kurang lebih seperti ini dengan kecepatan yang segitu. Lanjutnya, kegiatan di Pulau Mafushi. Mafushi Island atau Pulau di Mafushi adalah sebuah pulau di Maldives yang mempunyai beragam hotel, restoran, dan kafe. Dan juga ada Mafushi ini pulau non-private yang bebas dikunjungi siapapun, sehingga pulau ini cukup ramai dengan wisatawan dan juga penduduk lokalnya. Pulau Mafushi juga menjadi surganya kuliner khas di Baladewa, dengan berbagai sajian makanan seperti pasta dan pizza yang terkenal kelezatannya. Jika ingin mengunjungi pulau-pulau itu, bisa mengikuti trip yang ditawarkan resort atau agen wisata. Kita bisa bandingkan harga-harganya dan reputasinya dengan membaca banyak review perjalanan lainnya. Dalam 1 hari kita bisa mengunjungi 3-4 pulau tidak berpenghuni waktu dengan diselimuti snorkeling, scuba diving, atau kegiatan laut lainnya. Sehingga waktu 2-3 hari bisa cukup untuk mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran dari pulau-pulau di Maldives. Sisanya 2-3 hari digunakan untuk wisata darat lainnya, dan berbaru dengan kondisi setempat untuk lebih mengenal dengan dekat Republik Maldives tentunya. Nah, sebagai gambaran, biaya full day trip ditawarkan lengkap termasuk speedboat, peralatannya, foto-foto, makan, sekitar $20-100. Nah, kami memilihnya $70, kemudian yang kami tawar menjadi $50. Bisa harga tergantung jarak pulau ini tuju dan berapa jumlah destinasinya. Dengan $50 yang tadi yang saya ikuti, bisa mengunjungi 4 pulau, 4 kali snorkeling, dan juga mendapatkan makan siang. Nah, seperti inilah snorkeling dengan paus. Ini salah satu lokasi snorkeling. Nah, ini cukup bagus ya. Ada paus. Ini paus asli. Cukup menyeramkan ya. Lanjut. Nah, di Mafushi kita bisa menemukan papan-papan ini seperti ini. Jadi kalau Anda belum mendapatkan paket snorkelingnya, sebenarnya santai saja karena paketnya juga banyak yang tersedia. Kita bisa beli langsung atau langsung gabung dengan membayarkan uangnya di sini. Nah, mata uang yang dipakai sini dolar. Jadi kenapa tadi membawa dolar adalah pilihan yang sangat efektif. Bukan efektif oleh wajib harusnya membawa dolar, karena wisata kayak gini masih menggunakan dolar. Terus di sini ada restoran yang tadi saya sebutkan dengan makanan dengan kelezatannya. Ini restoran ini cukup lezat dalamnya. Dan makanan ini contoh seperti ini, pizza yang sangat lezat. Dan juga ini di Mafushi ini adalah pulau yang dimana letaknya ada penjara untuk warga Maladewa. Penjara ini menghabiskan sepertiga luasnya untuk penjara. Jadi pulaunya maksudnya ini, pulau ini sepertiganya itu penjara, 2/3-nya tempat biasa gitu. Lanjut. Nah, di Mafushi ini ada 2 masjid yang besar. Yang pertama ini adalah Masjid Mafushi. Ini masjid yang
Saya tidak pernah sholat di situ, cuma lewat doang. Karena nggak tahu itu ada di situ, mungkin ada tempat beribadah dan ada kegiatan-kegiatannya. Tapi masjidnya selalu ramai adalah masjid yang ini, Masjid Al Farouk. Masjid sini ini sangat ramai ketika sholat. Nah, bisa dilihat ini saat sholat maghrib dengan keramaian seperti itu. Lanjut, hotel versus hostel di Pulau Mafushi. Ini hotel dengan indahnya luar biasa, dan di depan hotel ini ada Bikini Beach. Jadi pantai ini khusus untuk warga wisatawan karena di sini boleh berpakaian sebebasnya. Kedua adalah hostel. Hostel ini gambarnya seperti ini ya, kayak penginapan biasa aja. Perbedaannya apa selain dengan gambar ini? Pertama, hotel. Harganya bervariasi dari 900.000 sampai 2 juta. Terus bintangnya 3 atau 4. Tidak ada yang bintang 5 di Pulau Mafushi. View kamar yang indah karena kita bisa melihat laut. Kamar yang sangat nyaman. Nah, kalau hostel itu harganya sangat terjangkau, hanya kurang lebih 300.000. Kamarnya cukup nyaman, bintang 3, bintang 1 atau 2, bintang 3. Kalau bintang 3 termasuk hotel. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah selesai mengeksplor Mafushi, kita menuju ke Male. Bisa lihat di pojok kanan atas itu adalah foto gedung presiden di Male. Male seperti ibu kota negara lainnya merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan juga paling banyak dikunjungi wisatawan karena bandara di Maldives ini cuma ada satu, hanya di Male. Sepertinya belum sah ke Maldives jika tidak mengunjungi ke ibu kotanya. Nah, Male sendiri yang memiliki luas kurang dari 2 km persegi dengan populasi sekitar 90.000 orang. Jika tidak heran, Male merupakan kota terpadat di dunia, yaitu 45.000 orang per kilometer persegi. Nah, tinggi rata-rata permukaan di Maldives ini adalah 1,5 meter di atas permukaan laut. Hal ini menjadikan Maldives sebagai negara dengan permukaan terendah di seluruh dunia. Puncak tertinggi hanya 2,3 meter dari laut, dan itu ada di Male. Sehingga Maldives dikenal juga dengan negara yang memiliki puncak tertinggi paling rendah di dunia. Luas daratan negara ini hanya kurang 0,5% dari luas keseluruhannya. Luas keseluruhannya 90.000 km kuadrat. Berarti kalau 0,5%-nya adalah sekitar 450 km kuadrat saja. Itu luas daerah daratannya. Nah, kota metropolitan. Saat memasuki suasana kota metropolitan sangat terasa sangat jauh, berbeda dengan suasana pulau-pulau lainnya. Gedung-gedung pencakar langit sangatlah banyak. Orang hilir mudik seperti Jakarta, pusat pemerintahan. Banyak juga kantor-kantor kementerian, daerah bank, restoran besar, dan lainnya. Semua ini hanya ada di kota yang hanya 2 km persegi ini. Kesibukan kepada kota membuat tampak kurang ramah. Ini menjadi konsekuensi kota metropolitan. Tapi jika sedang berjalan santai, keramahan masyarakat Maldives tetap kita rasakan. Ya, industri di Male. Walaupun 99% produk didatangkan dari luar, tapi Male juga mulai mengembangkan industri lainnya. Di luar pariwisata ya, industri yang dikembangkan antara lain pembuatan kapal, kerajinan tangan, pengolahan tuna, serta pengolahan pangan basis ikan lainnya, seperti gambar di pojok kanan di atas. Lanjut. Nah, ini oleh-oleh di Maldives nih, saran saya jangan dibeli karena banyak malah oleh-olehnya saja impor dari luar negeri. Jadi bisa dibaca sendiri, produk dari Malaysia sangat dominan. Jadi kalau kita masuk toko oleh-oleh, yang kita temukan bukan produk Maldives tapi produk Malaysia. Nah, ada jembatan seperti di gambar sini, jembatan. Jembatan ini berdekatan dengan pulau Hulu Huli dan Hulu Male, di mana terletak di antara ketiga pulau tersebut. Saat ini sudah disambungkan oleh jembatan sepanjang 2,1 km. Jembatan ini dibangun oleh Cina, dan konon menurut cerita driver taksi yang kita naiki, 30% adalah sumbangan pemerintah Cina. Sehingga di atas tugu selamat datang ada 2 tulisan, yaitu bahasa Maldives dan bahasa Mandarin. Kecepatan kendaraan di Maldives pada umumnya saat melewati jembatan ini khususnya maksimal 50 km per jam. Kalau kelebihan, ketangkap polisi dan ditilang. Lanjut. Aktivitas di Male. Yang pertama kita bisa mengunjungi ini lapangan Merdeka, dan di depannya ada kantor polisi Maldives. Nah, ini jembatan yang menghubungi 2,1 km ini yang menghubungi Pulau Male dan Hulu Male.
Nah, di tengah-tengah ini ada bandara. Jadi 2 km persegi itu hanya di sini saja ya. Ini belum termasuk yang bandaranya atau Humalingnya. Tapi karena pusat pemerintahan semuanya ada di sini, gedung-gedung presiden, kementerian semuanya ada di sini. Makanya itu adalah pusat pemerintahannya. Lanjut. Nah, kita juga bisa mengunjungi masjid-masjid. Nah, ini masjid terbesar ya. Konon katanya ini bisa 500.000 orang. Dan ini sangat ramai apabila sedang sholat Jumat. Lanjut. Aktivitas yang lainnya, kita bisa mengunjungi ini monumen pengingat kalau ini ada penyerangan waktu itu kalau nggak salah. Ini terletak di depan, persis depan masjid yang tadi. Anda juga bisa mengunjungi restoran. Ini atasnya restoran, bawahnya pelabuhan. Ini terletak sangat ya di salah satu pojok kota Male. Di bawah ada pelabuhan, di atasnya dengan adanya restoran. Nah, view dari restoran kurang lebih seperti ini, dengan pemandangan laut yang luas, dan kita bisa melihat aktivitas di laut Maldives ini. Lanjut, transportasi di Mali. Nah, transportasi daratnya itu ada taksi. Taksi ini harganya sudah resmi, jadi pastikan Anda mengetahui harganya, karena banyak sekali driver yang tidak mematok harga resmi. Jadi 25 rupiah itu dalam Pulau Male atau dalam Pulau Male. 60 rupiah itu untuk menuju bandara, maupun baik dari Male ataupun dari Male. Nah, 75 rupiah itu dari Male ke Male. Male atau Male-nya di mana aja, bebas, terserah Anda ingin turun di mana. Nah, taksinya kurang lebih seperti ini. Lanjut. Makanan di Maldives. Maldives sebagai negara wisata atau kota wisata yang datarannya hanya 0,05% dari luas keseluruhannya. Udah kebayang pasti ST-nya adalah komunitas laut. Tapi sayangnya belum banyak ditemukan rumah makan khusus menyediakan makanan laut, kecuali saat acara khusus yang menyediakan hotel dan lainnya. Karena hasilnya itu langsung dijual, langsung dijual untuk penduduknya sendiri. Coba cari di Google restoran seafood untuk mencoba berbagai ikan, tapi sayangnya susah. Dan ikan segar baik dijual dengan harga yang cukup murah. Tadi seperti contoh di pasarnya tadi. Nah, setelah keliling, mencoba berbagai kuliner, kami menemukan rumah makan India. Ini rasanya oke banget. Biryaninya pas, nannya sangat lezat, karinya pas, semuanya pas deh. Bagi kami yang biasa mencari dan mencoba masakan India di berbagai kota, restoran ini memang enak banget. Sebagai saran, Anda wajib mencoba Mumbai Darda restoran yang terletak di Male dan juga Tandoori Flame restoran yang terletak di Male. Lanjut, ada contoh makanannya. Ini adalah roti naan keju yang sangat enak. Dengan menunya seperti ini, bisa Anda screenshot, dan juga ini juga ada menu pizzanya. Lanjut, hostel di Male. Hotel kurang lebih seperti ini. Ya, cukup besar dan lokasinya cukup strategis. Hostel itu biasanya di Male itu hostel satu kamar berisikan 4 orang. Jadi pastikan kalau mau traveling murah, Anda harus bertraveling dengan kelipatan 4 orang. Hotel harganya berkisar 1 juta sampai 1,5 juta. Kamar yang nyaman, membintang tempat strategis, dan juga membintang 3 atau 4 atau 5. Kalau hostel harganya murah, sekitar 150.000 atau 300.000 per orang ya. Ada juga yang per kamar. Kalau 150.000 itu kalau per orang, 300.000 itu per kamar. Kamarnya berisikan lebih dari 1 orang, jarang yang ada sendiri, dan berbintang 1 atau 2. Total biaya perjalanan ini diambilkan apabila Anda mengambil paket terendah atau paket budget traveling ya. Tiket pesawatnya 4 juta menggunakan Air Asia tadi. Hostel 4 malam ya sekitar 300.000 dikali 4 malam, 1.200.000 dengan asumsi 3 malam di Mafushi dan 1 malam di Male. Terus ferry PP dari Male ke Mafushi itu sekitar $4. Wisata ini kayak snorkeling dan semacamnya, sekitar $150. Sebenarnya bisa lebih murah, tapi Anda baiknya jika melebihi budget, karena bisa jadi ada biaya tak terduga yang keluar. Makan, apabila Anda tadi melihat di makanan yang tadi,
di menunya itu harganya sekitar $6. Di Malai ini kita bisa makan kurang lebih 14 kali sehingga harganya $70. Dan yang terakhir adalah taksi untuk keliling Malai dan juga akses dari bandara untuk ke pelabuhan ketika menaiki ferry. Itu kurang lebih harganya 200.000. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung berapa seringnya Anda menaiki taksi. Nah, totalnya adalah $5.400.000 ditambah $224, $5.400.000. Anggap $1 sama dengan 15.000. Maka didapati hasilnya kurang lebih sekitar 8.760. Coming here. The back of the boat is too heavy, Achis. Imran bin Husain radhiyallahu anhu بعينه البيهقي رواية الباقر شفاعة بواحد عشر. Nah, sekian dan terima kasih. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman Anda yang ingin mengunjungi Maldives dengan harga yang murah. Ya, terima kasih.